Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Deki, mahasiswa Universitas Internasional Batam, bidang studi ilmu hukum. Dan sekarang saya akan menjelaskan atau memberi proposal analisa saya di UAS Hukum Perancangan Perundang-undangan. Jadi Pertama adalah judul saya, yaitu Analisa Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona atau disebut saja COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi dalam membentuk perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan, kerumusan dan keterbukaan. Di samping itu, materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan Bhinneka Tunggal Ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan keserasian dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa konsep, yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila. Hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Pancasila merupakan granum bagi bangsa Indonesia. Selain itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan HAM atau hak asasi manusia, terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan. Lalu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas equality before the law. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Persamaan di hadapan hukum berfungsi dengan tolak ukur persamaan hak dalam memperoleh keadilan tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Kedudukan yang sama di hadapan hukum tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam merealisasikan asas equality before the law tersebut. Jadi konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum oleh undang-undang. Maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan asas yang digunakan dalam pembentuk suatu aturan perundang-undangan. Nah, untuk selanjutnya, konsep pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Berkaitan dengan sahnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang, menurut penulis sudah sesuai dengan proses penyusunan perundang-undangan. Dalam hal menerbitkan Perpu ini telah diatur, yaitu dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau kita singkatan saja UUD 1945, yang menyatakan yang berisi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU 12 Tahun 2011 yang berbunyi,
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi menurut saya pribadi, syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 sudah terpenuhi karena untuk menangani wabah COVID-19 ini, yang merupakan wabah yang baru pertama kali dirasakan oleh Indonesia, sudah seharusnya dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa mengatasi wabah tersebut, sehingga dalam mengambil kebijakan pemerintah tidak terhalangi oleh undang-undang yang sudah ada sebelum wabah COVID-19. Jadi dalam pembentukan Perpu tersebut juga telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengar semua, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.